Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Fransi dalam pembelajaran IPS tema 3 kelas 5 dengan materi interaksi manusia. Langsung saja kita pelajari tema 3 ini ya. Di tema 3 ini nanti kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, kemudian upaya pembangunan sosial dalam masyarakat, upaya pembangunan sosial budaya dalam masyarakat, serta keragaman sosial budaya Indonesia serta manfaatnya. Kita akan pelajari materi yang pertama, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar ini nanti dibagi menjadi dua, antara manusia dengan lingkungan sosial dan manusia dengan lingkungan alam. Untuk yang pertama, kita bahas interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain. Hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut dengan interaksi sosial. Nah, dengan adanya interaksi sosial individu dengan orang lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial atau zoopolitikon, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain. Nah, di sini Bu Fransi sudah sajikan contoh gambar. Di gambar yang pertama, di sini ada dua orang anak yang saling berinteraksi. Nah, dua orang anak ini interaksinya disebut dengan individu. Jadi hubungannya interaksi individu dengan individu. Jadi terdiri dari dua orang. Kemudian di gambar nomor 2, ini ada seorang guru sedang menerangkan suatu pembelajaran di dalam kelas. Nah, interaksi seperti ini disebut dengan individu dengan kelompok. Individu itu si gurunya, kemudian kelompoknya ini adalah murid-muridnya. Lalu di gambar yang ketiga, ini ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tadi di gambar sudah ada contohnya, ada yang dua orang, ada yang lebih dari dua orang ya, jadi hanya bisa dilakukan minimal dua orang. Kemudian untuk terjadinya interaksi sosial ini ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Hubungannya itu tadi, hubungan individu dengan individu, kemudian hubungan individu dengan kelompok, lalu hubungan kelompok dengan kelompok. Lalu adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Kemudian dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi kalau misal tadi di gambar yang pertama itu ada dua anak laki-laki yang sedang bermain telepon-teleponan, itu mereka berinteraksi. Kebutuhannya untuk apa ya? Untuk sekedar mengobrol saja. Kemudian untuk di gambar nomor 2 yang individu dengan kelompok itu juga dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhannya adalah kebutuhan untuk mendapatkan ilmu. Lalu, terkadang interaksi sosial ini dapat menimbulkan persaingan, bahkan perpecahan bangsa. Jadi, tidak selalu interaksi sosial ini menimbulkan persatuan dan kesatuan, tetapi bisa juga menimbulkan persaingan, bahkan perpecahan antar bangsa, karena interaksi sosial ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, setiap orang itu kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Karena mereka mempunyai pendapat berbeda-beda, otomatis nanti bukan tidak mungkin jika akan ada persaingan di antara beberapa orang ini. Lalu bagaimana agar tidak terjadi perpecahan? Maka diperlukan sikap saling menghormati dan juga toleransi. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam ini terbentuk secara alami dan memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini artinya lingkungan alam di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kita pun, aktivitas kita juga dapat mempengaruhi
lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pengaruh tersebut dapat dilihat dari cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari sebagai bentuk penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Aktivitas manusia ini dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya, aktivitas masyarakat membuka lahan perkebunan dan ladang berpindah. Kemudian ada aktivitas masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah SDA. Lalu ada lagi contoh masyarakat membangun sarana transportasi antar daerah. Jadi mungkin dibangun jembatan, dibangun jalan penghubung antar daerah. Lalu masyarakat mengubah daerah resapan air menjadi pemukiman. Nah, dari contoh-contoh aktivitas ini sebaiknya kita sebagai manusia ketika melakukan aktivitas tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sini Bu Rasi sudah sajikan contoh gambar. Nah, ini ada contoh gambar aktivitas manusia sedang melakukan pembangunan rumah. Jadi ada banyak rumah kemudian sedang dilakukan pembangunan. Ini contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Yang awalnya di situ adalah hutan karena akan dibangun perumahan, maka hutan tersebut ditebang lalu dibangunlah perumahan-perumahan tersebut. Lalu ada lagi contoh di sini juga ada pembangunan hutan juga ya. Mungkin akan dibuat sebuah pabrik ini. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara, tidak hanya Indonesia ya, memiliki rancangan pembangunan sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Jadi setiap rancangan pembangunan di setiap negara itu pasti berbeda-beda, menyesuaikan dengan program dan juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, pembangunan sosial ini tujuannya untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup manusia dari segi material, juga dari segi spiritual. Lalu, meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Jadi agar masyarakatnya ini dapat hidup dengan sejahtera. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial adalah penyuluhan kesehatan, kemudian ada koperasi, lalu ada kegiatan ekonomi di pasar. Jadi interaksi sosial itu juga mempengaruhi ke kegiatan ekonomi ya, karena mereka melakukan interaksi di suatu tempat, di pasar contohnya, maka dalam pasar tersebut terjadi kegiatan ekonomi. Oke, yang selanjutnya upaya pembangunan sosial budaya dalam masyarakat. Kalau tadi hanya pembangunan sosial saja, sekarang kita bahas tentang budayanya. Nah, pembangunan sosial budaya ini adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Contohnya adalah membeli produk hasil karya budaya daerah di Indonesia. Dengan kita membeli produk dalam negeri, maka kita dapat membantu menyejahterakan usaha kecil di dalam negeri. Sekarang kita coba lihat contoh-contoh keragaman sosial budaya di Indonesia serta manfaatnya. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu tentang keragaman sosial budaya. Jadi Indonesia ini kalian pasti sudah tahu, sudah belajar dari awal kalau Indonesia itu mempunyai banyak sekali keragaman sosial budaya. Seperti ada suku, kemudian ada tari daerah, senjata tradisional, rumah adat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, keragaman-keragaman yang tadi Bu Francis sebutkan itu dapat dijadikan sebagai modal pembangunan bangsa. Bagaimana bisa? Nah, misalnya ada wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk melihat keragaman budaya Indonesia. Wisatawan asing berkunjung berwisata di Indonesia. Nah, dari wisatawan asing itu maka itu turut menyumbang untuk pembangunan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bahas manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Ini hanya Bu Fransi tuliskan beberapa. Nanti misal
kalian ingin mencari lebih lanjut, bisa dicari sendiri. Yang pertama, keragaman sosial budaya ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu, identitas bangsa bisa dijadikan identitas bangsa di mata internasional. Kemudian bisa untuk memupuk sikap toleransi. Lalu bisa dijadikan ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Lalu bisa juga sebagai sumber pengetahuan dunia. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya, beberapa contoh, sedikit contoh keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Misalkan suku. Suku di sini Bu Fransi ada tuliskan suku Batak, suku Jawa, suku Bali, suku Sasak, suku Dayak, suku Bugis, dan suku Asmat. Kalian pasti juga sudah tahu masih banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia, tapi tidak semua Bu Fransi tuliskan, hanya Bu Fransi ambil beberapa saja. Lalu ada lagi keragaman bahasa daerah. Ada bahasa Aceh, kemudian bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Alor, dan juga bahasa Asmat. Kemudian ada lagi keragaman tari daerah. Ada tari Seudati, kemudian ada tari piring, ada tari jaipong, tari kecak, kemudian tari oncer, lalu tari kipas, dan juga tari perang. Lalu dari lagu daerah kita juga mempunyai bermacam-macam judul-judul lagu daerah seperti Soleram, kemudian Gundul-Gundul Pacul, Ampar-Ampar Pisang, O Inani Keke, Apuse, kemudian ada juga Yamko Rambi Yamko. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat beberapa contoh pakaian adat. Di sini Bu Fransi hanya contohkan 3 saja ya. Nah, di sini ada beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Biasanya pakaian adat ini digunakan, salah satu fungsinya digunakan untuk upacara pernikahan. Bisa juga untuk menghadiri acara-acara penting, begitu juga bisa. Lalu ada senjata tradisional. Nah, ini juga macam-macam, ada badik, ada keris, ada golok, ada panah juga ya, ada macam-macam senjata tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian ada rumah adat. Nah, ini ada beberapa contoh rumah adat seperti ada rumah Aceh, kemudian ada rumah Gadang, rumah Panjang, lalu ada tongkonan, ada joglo juga, jadi ada bermacam-macam rumah adat. Baik, begitu materi yang bisa Bu Fransi sampaikan di pembelajaran IPS tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Nanti setelah ini kalian akan ada tugas untuk dikerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran IPS selanjutnya.